Yang kelima, Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Nggak usah lari-lari, Bu. Beliau adalah wirausahawanti, pekerja keras, mulai dari nol, banyak melakukan terobosan, berhasil mengembangkan jasa perhubungan yang terintegrasi dengan kemaritiman. Saya membaca di sebuah artikel, beliau memulai usaha dari jualan ikan di TPI, dan saya meyakini beliau nanti, Bu Susi, akan banyak melakukan terobosan di bidang kelautan dan perikanan. Terwijl Europa zucht onder de crisis, groeit de economie in Indonesië jaarlijks met ruim 6%. Vooral de bovenlaag van de bevolking profiteert daarvan. Zo stijgt het aantal miljonairs in Indonesië zelfs het snelst in heel Azië. Susi Pujiastuti is een succesvolle zakenvrouw met haar eigen luchtvaartmaatschappij. 30 jaar geleden begint ze hier in een dorp op Midden-Java met het verkopen van vis. Ze heeft een startkapitaal van €300. When you drop out of second grade of high school, what job you are expecting? You can apply job in the office or in the company as a cleaning service. That's the level of job probably you can get. So with my way, I don't think anybody will employ me. De verkoop van vis gaat goed, zeker als ze kreeften gaat exporteren. Maar om levende kreeften binnen een dag van haar dorp in Jakarta te krijgen, heeft ze een vliegtuig nodig. We got money from the bank after going around for almost 4 years, trying to convince any bankers to give us money and convince them that Lobster can pay. 2004. Aceh wordt getroffen door het tsunami. Susi's eerste vliegtuig is zojuist opgeleverd en ze gaat helpen. After 2 weeks, basically free flight for medical evacuation. We would like to finish the works, but then many charter coming requests from the NGOs. So then we start flying the people for money. Nu heeft Susi Air 45 vliegtuigen en 2000 man personeel, onder wie 200 piloten. Ook al leeft nog altijd ongeveer de helft van de Indonesiërs onder de armoedegrens, het aantal rijken groeit snel. Dat is ook te zien aan een flinke toename van het aantal privévliegtuigen. Steeds meer rijke Indonesiërs huren of kopen er een. The last 1 year, I think the numbers of private plane owned by individual in this country is, I think, another 50 or 60. Yeah. If you had billions of dollars, it's not difficult to spend $50 million for a Boeing business jet, I think. De Indonesische economie groeit snel. In 2011 6,5% en vorig jaar 6,2%. Dat levert veel nieuwe miljonairs op. Volgens de Zwitserse zakenbank Julius Baer gaat het aantal van 33.000 in 2010 naar ruim 100.000 in 2015. Many millionaires in Indonesia, they just get benefit from the financial sector, plantation sector and mining sector. In global sector, the demand of primary commodity is growing and the price also growing. So that's why this is easy for them to just increasing their accumulation of their asset. Maar economen waarschuwen dat Indonesië moet oppassen dat de rijken niet steeds rijker worden en de armen steeds armer. Edwin Mooibroek, RTL Nieuws, Pangandaran. Seperti tadi di awal, saya dan Pak Renal sudah berbicara bahwa akan ada seorang bintang tamu atau narasumber yang sangat inspiratif, yang mungkin tidak pernah punya cita-cita akhirnya bisa memiliki maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan, betul. Pernah nggak dari kecil kita berpikir nanti besar saya mau punya pesawat terbang? Jangankan begitu, ada teman kita saja yang berpikir mau jadi apa cita-citanya, saya mau punya airlines Pak. Ah, sombong amat lu. Belagu gitu kan? Agak kejauhan nih mikirnya. Ya. Nah, tapi justru wanita ini berhasil dan dia sekarang mempunyai maskapai penerbangan yang dikenal dengan Susi Air. Siapa beliau? Langsung saja kita simak VT-nya berikut ini. Susi Pujiati, begitu nama lengkap wanita kelahiran Pangandaran 15 Januari 1965. Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan dan PT ASI Pujiastuti Aviation yang merupakan operator penerbangan Susi Air ini meraih semua impiannya melewati jalan panjang dan penuh keberanian. Bakat bisnis Susi terlihat sejak belia. Pendirian dan kemauan yang keras tergambar jelas saat usia Susi menginjak 17 tahun.
dia memutuskan keluar dari sekolah. Kala itu, Susi duduk di kelas 2 SMA. Tak mau hidup dengan cara hanya menumpang orang tua, Susi mencoba hidup mandiri. Tapi kenyataan memang tak semudah yang dibayangkan. Menyadari ijazah SMP-nya yang tidak bisa diandalkan, Susi memutuskan untuk berdagang, hingga dirinya melihat potensi besar di Pangandaran, tanah kelahirannya. Bisnisnya pun berkembang, sejalan dengan pemikiran-pemikiran inovatifnya. Susi mulai memperluas jangkauan ke kota-kota besar hingga keluar pulau. Perjuangan Susi Pujiati yang mengepakkan sayap di bisnis pesawat dan menebar jaring di laut dalam meraih sukses menjadi inspirasi kita semua yang selalu ingin belajar. Tentang hidupnya, Susi hanya berfilosofi sederhana, mengalir saja seperti air. Ya, itulah tadi profil bintang tamu atau narasumber kita kali ini. Seseorang yang sangat memberikan inspiratif buat kita. Langsung saja Pak Renald ya. Ya, kita panggil seorang wanita yang sangat luar biasa. Inilah dia Ibu Susi Pujiastuti. Ya, welcome Ibu Susi. Malam Ibu Susi. Terima kasih. Apa kabar? Silakan duduk. Silakan Ibu sebelah sini. Ya. Terima kasih Intan. Ya. Giliran saya sekarang untuk berdialog dengan Ibu Susi. Ini ngomong soal cita-cita Ibu Susi. Ya. Sebetulnya cita-citanya waktu kecil apa Bu Susi? Kalau ngobrol cita-cita dulu kecil kan sering nonton film Man from Atlantis itu Pak. Pengennya mimpi punya kapal selam, bikin research di wilayah perairan Indonesia. Itu dulu waktu kecil. Kapal selam? Iya. Kenapa jadinya kapal terbang? Life. Life change everything. Supaya bisa membuat kapal selam, sekolahnya harus apa? Harusnya? Mestinya saya masuk oceanologi, atau oceanografi begitu ya Bapak. Bagaimana bisa? SMA saja tidak tamat. Ya. Ceritanya lain. Another story. Bu Susi, kemudian Ibu sekolah tidak selesai. Itu tidak selesai karena salah satu sebab di luar kendali Anda atau memang Anda sendiri tidak ingin menyelesaikan? Pada saat SMA kelas 2 itu saya sudah melihat bahwa sepertinya sekolah tidak cocok buat saya, Pak. Sekolah tidak cocok ya, buat saya? Jadi saya putuskan saya quit sekolah. Ya. Quit dari sekolah? Ya. Nangislah dunia? Saya musuhan sama bapak sempat marah, lalu guru-guru SMP juga sempat kecewa karena dulu SD dan SMP saya seringkali juara 1. SMP? SD, SMP selalu ranking ke-1. Terus kemudian malah tiba-tiba SMA, mogok? Ya mogok. Kalau saya jadi orang lain kan biaya ada, ya, gitu ya. Semua cukup? Semua cukup. Kalau saya jadi orang tua juga pasti saya akan marah sekali. Iya, saya tidak teguran sama bapak ada setahun. Setahun? Jelaslah tidak teguran. Betul. Kenapa Anda nekat seperti itu meninggalkan sekolah? Saya pikir memang tidak cocok. Kalau saya paksain juga, saya tidak akan sampai kemana-mana. Kurikulumnya memang tidak cocok buat Ibu Susi kelihatannya. Iya, saya pikir itu that's not what I want. Bukan yang saya inginkan. Seperti apa yang diinginkan? Iya, waktu itu juga jelas sekali juga tidak. Tapi saya pengen mengerjakan yang saya pikir saya bisa. Dan tidak terpenuhi, independen, tidak ada. Ya, independen. So, no, tidak ada orang yang telling sama saya apa harus begini harus begitu. So, just independent, gitu aja, mandiri gitu. Karena sistem pendidikan kita ini memang seperti mencetak produk dalam pabrik. Semua orang dibikin sama, distandarkan. Saya tidak ingin menyalahkan sistem pendidikan, Pak. Saya pikir orang berhasil dari pendidikan juga banyak. Cuma hanya waktu itu untuk saya pikir itu bukan sesuatu yang tepat dan pas. Ya. Tidak pas dengan diri Anda. Bukan ini yang saya cari, bukan ini yang saya inginkan. Terus setelah tidak sekolah, Anda melakukan apa? Saya balik ke Pangandaran, terus ya. Tadinya di mana itu? Di Jogja. Oh, di Jogja? SMA 1. SMA 1, sekolah bagus? Iya, sekolah bagus. Ya, semua jadi insinyur, jadi dokter dari kelas saya. Hanya di saya Pangandaran yang ada apa? Ada siapa? Pangandaran ya orang tua. Orang tua, Anda pulang kampung, ya. Tapi orang tua tidak mau ajak bicara? Iya, tapi di rumah, tapi tetap satu rumah, cuma nggak ngomong. Nggak ngomong? Ya. Terus Anda jadi pengangguran? Enggak juga, terus jualan bed cover keliling Pangandaran pakai Vespa. Lalu dari situ terus tanpa diperintah orang tua?
tanpa diperintah orang tua. Jual bed cover? Ya. Sulit? Saya pikir ya pengen punya duit sendiri. Sulit tidak ya, convincing orang yang di Pangandaran untuk beli, bayar 3 bulan, nanti saya dapat bayar setor ke. Berarti Anda harus punya modal dulu? Ya. Dari mana uangnya? Ya 750.000 waktu itu dari jual gelang. Jual gelang? Ya. Jadi Anda punya gelang? Kalau zaman dulu gelang keroncong kalau nggak salah namanya. Ya gelang seperti koye gitu Bapak, ada ada berliannya. Oh, ada berliannya? Sedikit ya. Orang tua nggak tahu dijual itu? Tahu. Oh tahu. Saya minta izin, ya ibu bilang itu kamu punya, silahkan saja. Silahkan aja dijual, terus kemudian jual back cover. Ya. Berapa lama? 1 tahun, setengah tahun, 1 tahun kira-kira. Terus kemudian jualan hasil bumi, cengkeh. Cengkeh. Lalu ketemu suami, kerja ikan, ya jualan ikan. Jualan ikan? Ya, terus setelah 1 tahun, 2 tahun, tahun kedua, saya mulai kerja sendiri karena selalu bilang 1 kapal 2 nakoda tidak bisa. Ya. Jadi, ini jual ikan maksudnya jual ikan bagaimana? Jual ikan di... beli dari nelayan, lalu kita bawa ke pasar ikan, ke Ciroyom waktu itu, Bandung. Atau ke Cilacap udangnya, ke eksportir. Pakai skuter? Enggak, pakai mobil sewa, mobil sewa. Sewa mobil truk atau ya Chevrolet atau pick up L300 seperti itu. Jadi Anda beli di Pangandaran? Ya, bawa ke Bandung atau ke Cilacap. Bawa ke Bandung, Cilacap. Ya. Ikan apa itu? Macam-macam, dari tenggiri, kakap merah sampai semua ikan yang ada semua bisa ikan. Jual ya kita beli, kita jual. Itu setelah 2 tahun sendiri? Sampai tahun 85 saya mulai pindah ke Cirebon. Ke Cirebon. Karena tadi satu kapal tidak bisa 2 nakoda. Ya. Saya putuskan untuk ini sendiri, untuk jalankan sendiri. Jalan sendiri? Ya, di Cirebon, Pantai Utara. Itu tidak ada keluarga, tidak ada saudara ke Cirebon? Tidak ada. Pergi aja sendiri? Ya, sama anak, sama pembantu. Anak Sama saya masih kecil, 2 tahun. Ini mengingatkan saya pada film Music of My Heart. Ketika seorang ibu meninggalkan keluarganya, hanya bawa anaknya 2, kemudian akhirnya dia pindah ke kota itu dan dia mulai sesuatu yang baru. Ya. Di Cirebon, kita mulai sesuatu yang baru di Cirebon. Apa yang Anda lakukan? Masih ikan juga? Ya, beliin udang sama kodok. Udang, saya kodok. naik sepeda motor, biasanya cari kalau sudah ada. Saya waktu itu pinjam truk dari Siver, dari perusahaan yang saya kirim kodok sama udangnya. Lalu saya pak, saya bawa Jakarta, berangkat jam 3 sore dari Cirebon, berhenti di Losarang, Pamanukan, Kerawang, lalu sampai di Tanjung Priok jam 5, jam 6 pagi. Lalu ya istirahat, mandi sebentar, udangnya atau kodoknya diproses. Pagi-pagi jam 8, biasanya jam 9 sudah selesai, saya pulang lagi. Hari begitu naik truk. Susah sekali hidupnya ya, keras sekali hidupnya. Saya tidak pikir itu susah. Sekarang kalau lihat memang saya pikir gila, bukan susah, keras tapi sekali gila. Seperti itu. Itu Tanjung Priok, truk Pantai Utara itu kan bus besar banyak ya. Lampunya, klaksonnya, sambil menyambar jalan kecil, banyak korban di sana. Kecepatannya gila ya. Dan Anda di truk itu duduk sama supir. Duduk sama supir? Ya. Aman? Aman ya. Sudah kenal dengan supir? Iya, ya, supirnya baik-baik. Supir baik-baik. Kita berpikir jangankan supir truk, angkot aja kita takut. Saya juga bisa supir truk, jadi supirnya. Oh, Anda bisa supir truk? Bisa. Anda wanita besi rupanya nih, tangan Saya besi. bisa supir. Oke, kemudian Anda masuk berapa tahun itu? Anda bawa ke Tanjung Priok? Sampai tahun 87 atau 88. Itu untuk diekspor? Untuk ekspor. Untuk ekspor? Ya. Ikan hidup atau ikan mati? Enggak, kodok sama udang yang mati ya. Kok yang sudah di es lah begitu? Di es ya. Di es. Ya. Oke, dari situ apa yang dilakukan selanjutnya? Dari situ saya mulai merambah ke Sumatera, beli udang di Sumatera juga. Karena di Jawa sudah mulai berkurang. Enggak, di sana banyak tambak-tambak. Oke, di Lampung ya. betul. Ya. Terus, Jawa masih jalan, tapi kita mulai merambah juga ke Lampung. Kerja sarang burung juga sebentar. Nah, tahun 91 anak saya makin besar, harus masuk sekolah, jadi saya putuskan kembali ke Pangandaran. Anda kembali ke Pangandaran? Iya. Apa yang dilakukan di Pangandaran? Ya sama, beli ikan, beli udang juga, cuma sudah bisa dari suami, jadi saya jalan lagi di Pangandaran sendiri. Demi anak supaya dapat sekolah yang baik?
Ya supaya dia nggak adventure lagi kan, keliling-keliling nomaden. Anak-anak sekolahnya benar? Alhamdulillah ya sekarang sedang belajar terbang. Tapi dia juga sama, SMA-nya juga nggak selesai. Pak Renald. Mudah-mudahan yang nomor 2 dan nomor 3 bisa selesai. Mudah-mudahan. Iya. Tapi kalau tidak selesai ya tidak apa juga karena sejarah berulang. Iya, saya pikir as long as mereka mau responsible dan konsisten dengan itu yang jauh apa lebih penting. Yang mereka kerjakan, mereka tahu dan mengetahui segala konsekuensinya, itu saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya ujungnya seperti bapak saya juga bicara, ya kalau kamu pikir itu yang terbaik ya lakukan. Tapi semua resiko kamu tanggung. Resiko ditanggung. Ya. Oke, kemudian dari situ masuk ke ikan hidup. Belakangan kan mulai trennya berubah Pak dari kalau dalam perikanan kan kita pertama nyari value Pak. Value-nya kan bertahap, berlevel-level. Yang level termurah ikan asin, itu biasanya para nelayan kerjakan. Kemudian ikan kalengan, naik lagi ikan beku. Nah waktu itu kita mulai menjalanin ikan beku dulu. Ikan beku dengan dulu. ekspor tahun 96, sewa pabrik di Sukabumi pertama. Jauh sekali Pangandaran Sukabumi. Iya, karena di Pangandaran nggak ada pabrik. Nggak ada Pak pabrik. Renald, ya. Nah, setelah saya sewa di Sukabumi, berhasil ekspor pertama dari Sukabumi tahun 96. Ya. Nah, kemudian saya ekspor lagi, 95 ekspor pertama. Kemudian ada orang Jepang dan Korea yang janji kerjasama, saya bangun pabrik Pangandaran. Oh, karena ada kerjasama? Ada kerjasama, tapi ujungnya orangnya nggak nongol, Pak. Jadi saya uangnya habis, berhenti lagi saya jadi pemain lokal lagi. Pabriknya udah jadi, tapi kurang modal kerja. Ya, nggak ada modal kerja, ya berhenti lagi setahun. Ya. Nggak jadi eksportir lagi. Ya. Karena nggak ada uang untuk kumpulin 1 kontainer, ya saya balik lagi jadi leveransi lokal. Tapi pabrik sudah punya. Pabrik sudah punya, tapi tidak dipakai. Tidak dipakai. Akhirnya ya setahun kemudian datang orang Jepang yang mau buka Red Claws LC. Tahun 96 bulan Mei kita dapat LC pertama 270.000 US. 270.000 US dari Jepang ya. Baik. Baik, Intan, saya ingin menggali lebih jauh. Ya. Ini sudah kelihatan airnya begitu, ketemu batu, mentok, dia belok begitu, ya. Tapi saya kira ini banyak hal yang nanti kita bisa pelajari lebih jauh. Ya, cukup menarik sekali perbincangan Pak Renald dengan Ibu Susi. Dan ada satu hal yang menarik, belakangan ini ada iklan ya yang membandingkan antara saya dengan orang bejo. Ya. Karena saya dikenal dengan tema iklannya dulu adalah orang pintar, tetapi katanya bejo lebih pintar dari orang pintar katanya. Begitu ya. Lebih beruntung, bejo lebih beruntung. Itu ada benarnya mungkin. Tapi pertanyaannya adalah kenapa ada orang yang namanya orang beruntung? Seneca itu pernah mengatakan, Intan, bahwa luck is somewhere when opportunity meets preparations. Ya, opportunity meets preparation. Kemampuan membaca peluang, tapi baca peluang ini kadang-kadang ya nggak terbaca juga begitu. Kita cuma kerja-kerja aja begitu ya. Tapi ada preparation, persiapan. Persiapannya sudah ada, pabriknya. Ya, pabriknya sudah ada, tapi uangnya nggak ada. Lain waktu ketika ada orang Jepang datang, dia perlu pabrik. Nah, pabriknya udah ada. Yang beruntung adalah yang sudah punya pabrik. Kira-kira begitulah ya. Makanya pepatah Jepang itu pernah mengatakan, kepiting itu tidak pernah membuat lubang lebih besar dari ukuran tubuhnya. Tetapi di dalam ilmu manajemen dikatakan, buatlah kandang yang lebih besar dari ukuran tubuhmu, sehingga kemudian kamu punya ruang gerak lah. Begitulah kurang lebih. Ya. Baik, makasih Intan. Baik, Pak Renald. Bu Susi, ya cocoklah kalau cita-citanya tadi ingin ocean ya, jadi larinya ke ikan begitu kan? Ya. Tapi kan berbeda, Pak. Berbeda, ya. Ini bakulan, yang itu science. Tetapi lebih berbeda lagi. Kenapa jadi ke pesawat terbang? Setelah saya di perikanan, saya melihat bahwa tadi value seafood itu bertahap. Yang termurah ikan asin, naik ikan kaleng, ikan frozen. Kemudian frozen added value product, jadi yang dibikin tempura atau macam-macam. Sashimi. Ya, nah yang termahal itu yang bisa dibuat sashimi, yaitu harus hidup dan fresh. Ya, fresh. Jadi within 24 hours kita sudah bisa deliver sama customer. Sejak ditangkap dalam tempo 24 jam harus sampai ke customer. Ya. Persoalannya dengan lack of infrastructure di negeri kita ya Bapak, kan jadi kalau kita mau bawa dari Pangandaran ke Jakarta saja 12 jam. 12 jam, ya. Nah, yang matinya 10 sampai 25%. Oh,
Harga lobster mati dan yang hidup jauh sekali. Yang hidup misalnya 400, yang mati hanya 100.000. Itu kalau enggak bau, kalau bau buang. Bau buang? Ya. Kalau enggak bau masih bisa dijual? Ya. Jadi saya pikir satu-satunya untuk breakthrough distance, mengurangi angka kematian, ya harus punya pesawat. Punya pesawat? Cuma 4 tahun keliling ke perbankan, enggak ada yang percaya. Enggak ada yang percaya? 2000 sampai 2000. Saya juga kalau jadi bankir nggak percaya. Bagaimana ikan bisa bayar pesawat yang 2 juta dolar? Pedagang ikan mau mempunyai pesawat. Pesawat apa yang Anda inginkan saat itu? Ya, pesawat kecil yang bisa landing di bandara-bandara rumput, bisa jemput ke tempat-tempat nelayan. Itu sesederhana itu. Kemudian bawa ke Jakarta, Jakarta nanti naikkan ke SQ atau Garuda atau maskapai kemana. Walaupun sederhana dan kecil, harganya tetap mahal, itu jutaan dolar. 2 juta dolar. Ya, 2 juta dolar. Tapi bank tidak mau mendukung. Alhamdulillah setelah 4 tahun ketemu bank yang mengerti visi. Ya. Saya pikir banker ini berani membeli mimpi kita. Dikasihlah kita 4,7 juta waktu itu dolar pinjaman. Anda perlu 2 juta, dikasih 4,7 juta. Dua pesawat. Ya. Okay. Nah, alhamdulillah Juni tahun kemarin sudah lunas. Juni tahun kemarin. Ya. Setelah berapa tahun? 7 tahun, Pak. Setelah 7 tahun lunas. Ya. 7 tahun, baik. Banyak orang yang membeli rumah 10 tahun dan lunas-lunas. Ya. Ini pesawat terbang 7 tahun sudah lunas. Ya, karena dipakai untuk investasi, untuk usaha. Oke, 2 tahun Anda punya 2 pesawat. Anda kan nggak ngerti urus pesawat. Kok masih urus pesawat? Kan masalah navigasi, masalah izin. Itu urusan pilot, Pak. Urusan pilot. Tapi Anda tak mengerti. Suami saya juga seorang pilot. Ya. Nah, waktu tsunami, kita pikir waktu itu bantu sebentar ke Aceh. Ke Aceh. Nah, rencananya 2 minggu, bawa uang ya sedikit 400-an gitu. Jadi Anda ke Simelu ya waktu itu ya? Ya, kenapa Aceh, Simelu? Melabo sama Simelu. Melabo, kenapa saya itu karena ada sedikit history dengan Aceh waktu itu. Ya. Kita buat konsep sustainable development, integrated di bidang perikanan. Approach of sustainable development di bidang perikanan. Nah, waktu itu oleh Pak Dipo pengennya diajak untuk masyarakat Aceh, Papua dan yang seperti itu, kita diajak ke Aceh. Kemudian bupati-bupati Aceh datang ke Pangandaran lihat pola perikanan kita. Nah, Bupati Simelu itu sering telepon setelah itu. Kapan datang kemari? Pak Darmili. Pak Darmili. Darmili, ya. Saya bilang Pak Darmili, kalau kerja di Simelu nggak punya pesawat, nggak bisa, susah. Bisa beli, nggak bisa bawa keluar. Kan ujungnya kita mesti jual, bukan untuk makan saya beli. Jadi nggak bisa. Nah, 2 minggu sebelum tsunami, beliau juga telepon lagi. Saya bilang, betul Pak, saya sudah punya pesawat, tapi Aceh is war zone, jadi insurance tidak cover. Oh, karena ada pemberontakan saat itu. Iya, tidak bisa. Jadi saya bilang, walaupun di Pulau Simelu aman. Ya, but it's Aceh. Ya. Asuransi tidak melihat fakta realitas di lapangan. Ya. Makanya begitu kejadian tsunami tanggal 26, sebetulnya kita mau berangkat tanggal 27. Tapi saya masih telepon Australia dan London underwriter kita, apakah mereka mau cover asuransi atau tidak. Karena kalau ada apa-apa kan kecelakaan, saya bisa celaka, nggak bisa bayar ke bank. Jadi akhirnya ya tanggal 27 malam saya bisa dapatkan cover ya, ini karena bencana dunia, jadi dengan premi normal atau premi normal, oke. Jadi for humanitarian reason kita di cover. Akhirnya berangkat tanggal 27 malam itu juga ke Medan. Kemudian kita landing pertama kali di Melabo tanggal 29. 29? Ya, kasih bantuan ya, terus terbang selama 2 minggu. Setelah 2 minggu rencana kita pulang lagi, balik ke perikanan, duitnya juga habis kan Pak. Karena terbang gratis ya. Jadi kita pulang, tapi ternyata banyak NGO juga, please keep your aircraft here, we need it gitu. Jadi ya akhirnya kita charterkan sama mereka. Jadi awalnya karena Anda punya sesuatu dengan Aceh, tetapi sebenarnya tidak bisa jalan, tapi setelah tsunami Anda masuk untuk humanitarian. Untuk bantuan sosial, untuk bantu 2 minggu. Ternyata sesampainya di sana, NGO ini memerlukan pesawat untuk pesawat kecil. Ke Simelu, ke Melabo gitu. Ini teman-teman mesti mengerti, saya kebetulan pernah masuk juga ke Simelu pada saat lagi bencana itu.
dan memang tidak mudah ya, bandaranya juga retak saat itu, infrastruktur belum bagus ya. Dan kemudian kalau kita mau mendarat itu harus ada pasukan pengusir kambing ya, kambing dan kerbau. Ya. Kasih alarm, keluar semua, dan pada saat itu tidak banyak pesawat terbang besar yang bisa masuk, hanya pesawat yang kecil-kecil ya. Masuklah ke sana setelah itu, dan kemudian NGO ini memerlu untuk charter atau apa? Ya, untuk ke sana lagi. Ya, saya bilang saya tidak bisa lagi, saya harus balik ke pekerjaan saya. Saya bilang saya sudah tidak ada uang lagi, dan mereka no we pay right now. Oke, ya udah, akhirnya kita jadi bawa penumpang sekaligus cari ikan. Ya, bulan April saya mulai bawa perahu dari Jawa. Ya, kapal. Untuk encouraging orang Simelu kembali ke laut. Ya. Tapi sampai bulan Agustus baru mereka mau balik ke laut. Setelah mereka merasa tenang. Ya. Okay. Ya, dari situ kita mulai beli perikanan hasil lobster Simelu dari harga 30.000. Begitu kita beli jadi 100.000, mereka juga sangat senang. Ekonomi membaik. Iya. Ya, saya ingat saya pernah makan lobster di rumahnya Pak Bupati, Darmili, ya Pak Darmili. Jadi saya sangat familiar dengan alam di Pulau Simelu yang kalau Anda ke sana, ini daerah masih terpencil, tetapi sejak tsunami daerah-daerah ini di Aceh, saya kira Aceh menjadi provinsi dengan infrastruktur terbaik di Indonesia saat ini. Kira-kira begitu, Intan? Apa teman-teman ada yang ingin didiskusikan barangkali? Ini pasti para teman-teman yang hadir di studio ingin bertanya kepada Ibu Susi. Boleh ya, Bu Susi ya? Boleh. Baik, silakan, siapa yang ingin bertanya dari sisi kanan ini? Oke, silakan Mbak. Dengan Mbak siapa? Saya Krisna dari Eloquity Surabaya. Ya. Jadi sekarang ini Ibu sudah berhasil meraih apa yang Ibu inginkan. Pertanyaannya adalah bagaimana saatnya kini Ibu menata kesuksesan dan mempertahankannya? Menata kesuksesan. Menata dan mempertahankan. Very tough, sangat berat dan tidak mudah. Kalau tadi Mbak tanya apakah ini yang saya inginkan, the time waktu itu saya tidak tahu apakah itu yang saya inginkan. Kadang-kadang kalau lagi banyak masalah juga, apa benar ini yang saya inginkan? Just do it. Apalagi jadi, just do it. Just do it, tapi ya ujungnya begitu besar begini dengan 45 pesawat, kurang lebih 150 sampai 200 flight per hari. Dari Papua, Kalimantan Timur, Sumatera, Kupang, ngatur juga pilot-pilot karena kita Indonesia kekurangan pilot, jadi hampir 90% pilot kita juga foreigners. Nah, juga urusannya banyak, beda culture, beda apa, sedikit susah. Tapi yang saya coba adalah menerapkan open management. Jadi saya juga selalu belajar dari mana-mana. Kadang-kadang kita belajar tidak perlu dari orang yang pintar atau berpendidikan atau punya gelar sarjana. Anda bisa belajar manajemen dari semua orang. Dari kadang-kadang kasih contoh cerita pada saat meeting dengan manajemen, sebuah pengalaman. Saya punya pembantu, Pak Renald. Pembantu ini tidak pendidikan, SD pun tidak selesai. Satu hari saya lihat ada rokok, tisu, air putih di setiap meja di rumah saya. Sebelah tempat tidur, di kamar mandi, di ruang tamu, di ruang kerja, pokoknya dia semua yang kira-kira saya akan ke sana dia taruhin, Mbak. Satu rokok, satu air putih, satu tisu, pokoknya semua kelengkapan saya di situ. Kebiasaan dia sudah dikenali oleh dia. Nah, saya tanya sama dia, kenapa kamu taruh gitu, kan banyak? Katanya, lah nek mboten jenengan rak nyeluki kula mawon, katanya gitu, Pak. Jadi kalau nggak saya gitu kan nanti bentar-bentar manggilin saya nggak bisa kerja, kata dia. Jadi saya bawa satu pak, saya taruh 5 menit pun nggak nyampe seluruh rumah selesai. Jadi sehari saya nggak ganggu dia, katanya. Pinter ya orang itu ya? Ya, saya bilang itu very smart, Pak. Jadi preparation tadi dia prepare to anticipate supaya tidak dipanggil, tidak diganggu. Dia juga kerja lebih tenang. Karena kalau tidak pasti Ibu sebentar-bentar panggil saya, Mbak rokok, Mbak air, Mbak ini. Jadi dia taruh semua, tek. Ya. Saya kira nih anak buah saya mesti belajar bagaimana caranya. Oke, sudah. Ya. Saya kira ya. Jadi preparation open, being prepare gitu, itu luar biasa. Luar biasa. Sudah terjawab ya, Mbak ya. Oke, dan kita masih punya satu penanya lagi ya, Bu Susi ya. Oke, silakan dari sisi kiri. Nama saya Air Soibi dari Universitas Indraprasta.
melihat keberhasilan Ibu dalam memutuskan untuk tidak melanjutkan ke pendidikan formal, yang saya ingin tanyakan, bagaimana cara untuk membangun jati diri kita sendiri yang sehingga akhirnya menemukan potensi dari diri kita sendiri. Baik, terima kasih. Baik. Silakan Ibu. Ini pertanyaan orang sekolah, jati diri. Saya biasanya tidak pernah memikirkan sejauh itu ya, just do. Lalu biasanya lebih berpikir ya tidak terlalu complicated. Jadi kalau saya lihat saya bisa kerjakan, saya kerjakan. Try my best sebaik mungkin. Kalau hasilnya jelek ya kita nanti perbaiki, itu aja. Jadi tapi yang pasti kita mesti try your best. Dan saya tidak pernah berpikir untuk copy Pak Renald, karena saya selalu menyadari di perikanan juga kita tidak bermain dalam quantity seperti banyak cold storage lain. Jadi orang Jepang, buyer kita tahu produk kita tidak masif, tapi quality number one gitu Pak. Jadi kita jaga produknya bagus. Karena saya berpikir kalau kita produk kita bagus dan berbeda, orang pun mudah lihat. Kalau saya mau bersaing sama yang besar-besar massive production, mereka duitnya lebih banyak, kapasitas pabriknya lebih besar, saya pasti akan kalah. So yang saya lakukan ya do my own things my way, dan yang suitable untuk ukuran kita. Jadi biasanya saya tidak melihat orang lain, tapi ya yang pikir apa saya bisa kerjakan sendiri. Nah, jati diri adalah untuk kita, yang saya tahu, jati diri saya adalah being irregular, Pak. Being irregular. Ya. Uncommon. And if we want to have regular airline, then we have to compete Garuda and Lion. Dan impossible. Ya. Jadi ya Susi Air itu irregular airline. Seafood kita juga berbeda dengan kebanyakan produk orang lain. Jadi tidak meniru apa yang sudah dilakukan orang. Ya. Tidak mencoba menjadi orang lain. Ya. Ya, justru mengeksploitasi sesuatu yang kita bisa saja. Invent and thinking, create what you think it's best for you. Karena belum tentu yang bagus untuk orang, bagus untuk suitable kita. for us. The power of smallness, tetapi it's beautiful. Ya. Dan being different, Pak, itu attract the buyer to you. Karena kita berbeda, menarik pembeli. Baik. Intan, kalau begini nih, sekarang punya Susi Air, pesawatnya tadi berapa, Bu? 45. 45. Ya. 45. Terbayang nggak Intan, kira-kira tokoh yang idolanya siapa tuh kalau kayak begitu tuh, kalau punya pesawat terbang? Kira-kira menurut Intan idolanya siapa kira-kira kalau? Diri sendiri rasanya kalau kayak gitu ya. Punya 45 pesawat terbang ya, luar biasa. Intan, sebetulnya tadi saya ingin mendapatkan gambaran dari Intan tentang idola. Ya, kalau orang punya airlines kan idolanya mungkin nama-namanya itu adalah nama-nama seperti Anthony Herman Gerard Fokker yang mendirikan Fokker begitu kan, ya? Atau barangkali Andrei Nikolaevich Tupolev dari Rusia, atau Clyde Cessna, Donald Will Douglas, ya, dan seterusnya. Ini banyak tokoh-tokoh penerbangan dunia, termasuk barangkali William Boeing, ya, dan sebagainya. Ini banyak tokoh-tokoh penerbangan, atau paling tidak Habibillah, gitu ya kan ya. Nah, tapi kita pengen tahu Ibu Susi ini kira-kira idolanya seperti apa, ya? Idolanya siapa Ibu Susi? Tokoh idola saya suka tokoh perwayangan Semar, Pak. Semar. Semar. Ini kok punya pesawat, punya industri pesawat, ekspor keliling dunia, tetapi kok Semar? Why Semar? Semar itu sebuah gambaran dari bagaimana kebijakan, kegetiran dibungkus dalam kelucuan dan simplicity, Pak. Simplicity. Being Semar, ya. Jadi kalau kita lihat falsafah hidup dia, cara dia menghadapi prahara dan ya kejadian-kejadian di sekeliling dia, mengasuh anak-anaknya, dia buat begitu
sebetulnya sangat bijak, Pak. Sangat Tapi bijak. cara dia begitu simple dan funny dan lucu sehingga kebijakan, kegetiran, keinian dunia kesulitan itu semua semua itu dihadapi menjadi dengan ringan. Ya, simple dan mudah dimengerti, Pak. Dari mana Anda dapat ini semua? Saya dulu kecil memang suka nonton wayang. Nggak modern banget. Nggak apa-apa. Kita bangsa yang besar adalah bangsa yang harus mengakui atau menghormati warisan budaya bangsanya. Ya, betul Bu Susi ya. Nah. Baik, Bu Susi senang nonton wayang. Ya. Wayang kan tengah malam, wayang kulit. Ya, dan goro-goro tuh biasanya jam 1 malam kan, Pak. Baru keluarnya. Ya, jadi saya kalau nonton ya enggak sore, jam 1 baru nonton. Anda anak SMP sudah nonton Ya. wayang kulit jam 1 malam. Bandel deh rupanya kecilnya ya. Pergi sendiri atau dengan teman-teman? Ya, sama teman-teman. Sama ya, kakak, saya adik. juga sangat beruntung karena bapak orangnya sangat demokrasi, Pak. Jadi sangat saya diperbolehkan baca apa saja dari mulai istilahnya komik sampai filsafat, sampai dulu kelas 6 SD saya sudah baca Yusuf Muda Dalam kalau yang di Indonesia. Pengadilan tuh bukunya sudah rusak-rusak gitu, lalu buku tentang eksistensialis, filsafat juga tentang Iwan Simatupang saya sangat suka. Semua Api- buku boleh Api di baca. Bukit Menoreh? Ya, saya Ada sangat juga. suka. Lalu Mahabharata, Ramayana, ya, saya Si Buta baca dari Gua Hantu. Saya baca Confucius, saya baca Mahabharata, saya suka baca waktu kecil. Termasuk komik juga Anda baca? Ya, komik, Si Buta, Bolong Jilu. semua macam-macam cerita dari China, dari mana-mana saya senang Anda baca. dulu baca ya. Dan itu berpengaruh dalam hidup Anda? Mungkin memperkaya wawasan dan cara saya melihat sesuatu, Pak. Ada satu yang menarik ketika salah satu pesawat Susi Air kena musibah. Ya. Itu menjadi satu hal yang sangat mendasar di Susi Air, tapi kemudian Anda mendapat surat dari Dahlan Iskan. Betul? Ya, saya terharu Pak Dahlan ada tulis di seluruh Jawa Pos Di Group. dalam jaringan. Iya. Dia menulis Susi tentang Air Susi Air. tetap di hati. Susi Air tetap di hati. Luar biasa beliau, Pak. Saya sangat terhibur sekali. Dan pada saat itu saya juga tanggal 15 itu harus terima penghargaan dari APEC di San Francisco. Ya. Saya putuskan tidak jadi berangkat karena waktu itu pilot saya belum bisa bawa dari hutan ke Wamena. Jadi saya tunggu sampai selesai, saya wakilkan kepada petugas BRI yang ada saya memohon BRI mewakili saya untuk menerima penghargaan dari Hillary Clinton Hillary di Clinton. San Francisco. Waktu itu penghargaan ada 42 wanita yang dapat penghargaan di seluruh dunia. Jadi waktu itu Bapak dari BRI itu satu-satunya laki-laki mewakili saya. karena si ibu ini tidak bisa hadir. Ya, karena Bu Susi, mengelola pilot asing tidak mudah. Ya, betul. Berapa pilot asing yang Anda kelola? Sekarang ada 140-140-an, Pak ya. Itu bukan karena Anda 90 seleranya kapten. mau mengangkat orang asing, kan? Di Indonesia susah sekarang Susah. pilot, Bapak. Jadi kebutuhan sekitar 1.800 sampai 2.000. Ya. Lalu supply dari pilot Indonesia mungkin hanya maksimum 200 kali sekarang, Pak. Dan itu sudah diambil langsung sama maskapai besar. Jadi pilot-pilot kita pun nanti kalau udah 3.000-4.000 jam juga pindah juga ke Cathay, ke Air Macau, ke Air Hong Kong, seperti itu. Nah, ya karena tidak ada ya terpaksa kita ambil. Dari mana saja ambil? Dari ada 32 negara. 32 negara? Ya. Ada orang Indonesia masih ada 3 orang. Ya, Ada orang Indonesia 3 orang. Nah, rencana kita tahun ini kita akan berikan beasiswa 10 sampai 20 orang kepada Saya masih bisa mendaftar? Boleh. Boleh. Masih bisa ya? Umur tidak jadi masalah kan? Tidak jadi masalah. Umur tidak jadi masalah. Ya hidup saya barangkali bisa berubah juga barangkali ini. Cita-cita yang tidak tercapai barangkali. Ya.
Ya, Bu Susi, mengelola pilot-pilot asing itu tentu berbeda. Ya. Dan Anda tidak berminat untuk mendirikan sekolah sendiri, sekolah penerbang? Sudah jadi? Sedang on the way. Kita baru, pesawat kecilnya juga baru sampai beberapa bulan yang lalu. Sedang proses sertifikasi. Nah, kita nanti setiap tahun akan berikan beasiswa 10 sampai 20 untuk putra-putri Indonesia. Putra-putri Indonesia, untuk memperbaiki.